Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, seorang muslim tidak akan mendekati perbuatan haram dalam kesehariannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang hambanya untuk mencampur adukan perkara yang halal dan yang haram. Namun tidak semua yang diharamkan di dunia juga diharamkan di surga. Tahukah kamu apa saja hal tersebut? Benarkah semua yang di surga itu halal? Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Larangan meminum khamar. Yang berhak menentukan halal dan haram adalah ketentuan Allah dan haknya semata-mata. Mengapa khamar diharamkan di dunia, sedangkan tidak demikian di surga nanti? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu." Quran Surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Keharaman khamar adalah semata-mata untuk kebaikan manusia, yakni menjaga akal yang telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap hal yang memabukkan itu khamar, dan setiap yang memabukkan itu haram." Hadis riwayat Muslim. Ketika manusia meminum khamar, sesungguhnya tidak ada manfaat baik yang didapatnya. Lalu bagaimana bisa khamar disediakan bagi para penghuni surga? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamar dari surga yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang meminum. Tidak ada dalam khamar itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya." Quran Surat Asy-Syaffat ayat 45 hingga 47. Khamar yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Khamar yang disediakan di surga nanti tiadalah memiliki kandungan alkohol serta tidak memabukkan bagi siapa saja yang meminumnya. Larangan menggunakan kain sutra bagi laki-laki. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang sutra dengan tangan kanannya dan emas dengan tangan kirinya, kemudian mengangkatnya sambil bersabda, "Kedua benda ini haram bagi laki-laki dan halal bagi perempuan dari umatku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun jika dalam keadaan darurat maupun sebagai pengobatan, laki-laki diperbolehkan memakai kain sutra. Hal tersebut pernah disampaikan Rasulullah dalam sabdanya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Larangan makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa minum bejana perak dan emas di dunia, maka tidak minum dari keduanya di akhirat. Dan bejana ahli syurga adalah emas dan perak." Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan berpegang dari hadis tersebut, umat muslim dilarang menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Beberapa ulama berpendapat bahwa menggunakan bejana dari emas dan perak merupakan sifat orang kafir, sebab mereka tidak memiliki aturan yang jelas antara yang halal dan haram.
Demikianlah beberapa hal yang diharamkan oleh Allah di dunia namun dihalalkan di surga. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira dengan sesuatu di surga padahal hal itu diharamkan di dunia? Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, "Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula." Quran surat Ar-Rahman ayat 60. Semoga kita selalu dijauhkan dari berprasangka buruk kepada Sang Pencipta dan diberikan petunjuk jalan yang lurus sesuai dengan firman-Nya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah pada kami yang batil itu batil dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita. Seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.